Setelah Papua Barat merdeka, kini giliran Aceh. Panglima TNI dan Jokowi terkejut, syok. Saya dari masa dalam peperangan sampai masa perdamaian, sampai titik terakhir darah pun, saya akan di sini, tidak akan pindah apabila hal-hal yang kita inginkan tidak akan selesai. Papua Barat belum kelar, kini giliran Aceh. Milad Gam, puluhan mobil berbendera bintang bulan konvoi di Banda Aceh. Gelora.co. Ratusan massa yang disebut dari berbagai daerah mengibarkan bendera bintang bulan dengan berkonvoi menggunakan mobil di kota Banda Aceh pada Jumat 4 Desember. Pengibaran bendera ini dilakukan dalam rangka memperingati Milad ke-44 Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Pantauan Aceh terkini sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, puluhan mobil pribadi yang digunakan massa berhenti di badan jalan Jembatan Layang Simpang Surabaya, Lueng Bata. Di sana mereka mengikat bendera bintang bulan di bagian depan dan di samping mobil. Massa juga menyetop mobil yang melintas lalu memasang bendera. Saya dari Aceh Tamiang, ini massa dari seluruh Aceh. Demikian kata seorang pria yang tengah mengikat bendera di jendela mobil. Selain di mobil, mereka juga memasang bendera di tiang lampu jembatan layang. Saat pemasangan bendera ini tidak terlihat aparat keamanan dan sekitar 10 menit berselang, massa lalu bergerak dengan mobil yang saling mengekor. Merdeka, merdeka. Begitulah teriak seorang pria dari dalam mobil. Setelah massa berpindah, aparat polisi dan militer tiba di jembatan layang dan mencopot satu persatu bendera yang dipasang massa. Seperti diketahui, gerakan Aceh Merdeka dideklarasikan oleh Tengku Hasan Muhammad di Tiro pada 4 Desember 1976 di Gunung Cokan Tiro Pidi. Gerakan ini mengangkat senjata untuk memisahkan Aceh dari Indonesia. Hampir 29 tahun berperang, GAM kemudian menyepakati perdamaian dengan Republik Indonesia di Helsinki. Dan kelak, perjanjian damai itu dikenal dengan MOU Helsinki. Milad GAM bendera bulan bintang berkibar di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Sekelompok massa memperingati Milad ke-44 Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Mereka juga mengibarkan bendera bulan bintang di sejumlah lokasi di Banda Aceh. Massa sempat berkonvoi di seputaran kota Banda Aceh dan mengibarkan bendera bulan bintang di sepanjang jalan flyover Simpang Surabaya. Namun pengibaran bendera tidak berlangsung lama. Aparat TNI dan Polri langsung menurunkan bendera itu. Massa mengakhiri konvoi di Masjid Raya Baitur Rahman dan di sana mereka hendak menaikkan bendera bulan bintang tapi dihadang oleh petugas yang sudah berjaga di lokasi. Sempat terjadi dialog antara aparat keamanan dan juga massa. Akhirnya massa hanya menyampaikan ikrar di halaman Masjid Raya Baitur Rahman dan mendesak agar pemerintah Indonesia merealisasikan seluruh butir-butir MOU Helsinki. Hari ini adalah Milad GAM, bendera bulan bintang wajib berkibar, sudah ada aturannya. Begitu kata seorang dari massa sambil mengangkat bendera di halaman Masjid Raya Baitur Rahman, Jumat 4 Desember 2020. Komandan Kodim 0101 BS Letkol Infantri Abdul Razak Rangkuti mengatakan, ratusan orang itu hanyalah menyampaikan aspirasi meskipun bendera sakral GAM itu sempat berkibar sebentar saja. Kepada massa, dia juga menyampaikan agar tetap menjaga protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan tetap menjaga jarak. Soal bendera bulan bintang ini masih menjadi polemik di tingkat pemerintah pusat karena dinilai mirip dengan bendera gerakan separatis. Padahal sebelumnya pada 25 Maret 2013, pemerintah Aceh bersama DPR Aceh telah mengesahkan Kanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang penetapan bendera dan lambang Aceh. Namun pemerintah pusat belum merestui bendera itu untuk dikibarkan. Terkait dengan bendera bulan bintang sempat berkibar di Masjid Raya Baitur Rahman saat Milad GAM. Bendera bulan bintang yang identik dengan organisasi Gerakan Aceh Merdeka sempat berkibar di halaman Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh di samping bendera merah putih Jumat 4 Desember. Dandim 0101 BS Letkol Infantri Abdul Razak Rangkuti mengatakan, bendera bulan bintang sempat berkibar sebentar setelah bernegosiasi dengan sejumlah massa, akhirnya bendera GAM diturunkan kembali dan mereka hanya menyampaikan aspirasi saja. Abdul Razak menambahkan, massa juga mengikrarkan bahwa bendera bulan bintang bukan bendera separatis. Namun mereka menyampaikan tidak ada bendera lain selain bendera merah putih. Dan mereka menyepakati, jadi jika kita lihat sama-sama mereka menurunkan lagi benderanya dan menyampaikan aspirasi saja.
Demikian kata Abdul Razak dikutip kantor berita Ermol Aceh. Situasi di lokasi pun relatif aman terkendali, hanya terjadi sedikit salah paham saja. Namun pihaknya memastikan tetap kondusif dan juga menjaga massa tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada. Menurut Abdul Razak, yang paling penting kegiatan massa di halaman Masjid Raya Baitur Rahman tidak melanggar Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2007, yakni tidak ada bendera selain merah putih. Kemudian yang kedua, menjalankan protokol kesehatan apalagi diketahui bahwa di Aceh ini sudah keluar dari 12 wilayah yang diwaspadai. Tidak ada pemberitahuan, makanya pihaknya sama-sama kaget. Apalagi akan Jumatan pada 4 Desember ini. Dan setiap tanggal 4 Desember memang diperingati sebagai Milad Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Untuk tahun ini merupakan Milad GAM yang ke-44. Pemirsa, sebelum Anda melanjutkan, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terupdate lainnya dari channel kami, Berita Rakyat. Situasi di lokasi pun relatif aman terkendali, hanya terjadi sedikit salah paham saja. Namun pihaknya memastikan tetap kondusif. Pihaknya juga menjaga massa tetap menerapkan protokol kesehatan. Menurut Abdul Razak, yang paling penting kegiatan massa di halaman Masjid Raya Baitur Rahman tidak melanggar Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2007, yakni tidak ada bendera selain bendera merah putih. Kemudian yang kedua, menjalankan protokol kesehatan apalagi diketahui bahwa Aceh ini sudah keluar dari 12 wilayah yang diwaspadai. Di mana setiap tanggal 4 Desember memang diperingati sebagai Milad Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, dan untuk tahun ini merupakan Milad GAM yang ke-44. Puluhan mobil berbendera bulan bintang konvoi di Banda Aceh memperingati Milad GAM. Ratusan massa yang disebut dari berbagai daerah mengibarkan bendera bulan bintang dengan berkonvoi menggunakan mobil di kota Banda Aceh pada Jumat 4 Desember. Pengibaran bendera ini dilakukan dalam rangka memperingati Milad ke-44 Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Pantauan Aceh kini, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, puluhan mobil pribadi yang digunakan massa berhenti di badan jalan Jembatan Layang Simpang Surabaya Lueng Bata. Di sana, mereka mengikat bendera bintang bulan di bagian depan dan simpang mobil. Massa juga menyetop mobil yang melintas lalu memasang bendera. Dan seorang pria yang telah mengikat bendera di jendela mobil, selain di mobil mereka juga memasang bendera di tiang lampu Jembatan Layang. Saat pemasangan bendera ini tidak terlihat aparat keamanan dan sekitar 10 menit berselang, massa lalu bergerak dengan mobil yang saling mengekor. Di mana mereka juga meneriakkan kata Merdeka, Merdeka. Setelah massa berpindah, aparat polisi dan militer tiba di Jembatan Layang dan mencopot satu persatu bendera yang dipasang massa. Seperti diketahui, Gerakan Aceh Merdeka dideklarasikan oleh Tengku Hasan Muhammad di Tiro pada 4 Desember 1976 di Gunung Cokan Tiro Pidi. Gerakan ini mengangkat senjata untuk memisahkan Aceh dari Indonesia. Dan hampir 29 tahun berperang, GAM kemudian menyepakati perdamaian dengan Republik Indonesia di Helsinki. Dan perjanjian damai itu dikenal dengan MOU Helsinki. Disebut dirikan negara ilusi, Benny Wenda kepada Mahfud mengatakan, kedudukan Indonesia di Papua ilegal. Menko Polhukam Mahfud MD menuding Ketua United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP Benny Wenda membangun negara ilusi West Papua. Sebabnya, Wenda mendeklarasikan pemerintahan sementara West Papua menyangkut Papua dan Papua Barat. Benny Wenda membuat negara ilusi, negara yang tidak ada. Begitulah kata Mahfud melalui konferensi yang menutup kesempatan tanya jawab. Mahfud lalu merujuk definisi negara berdasarkan konvensi Montevideo pada 1933, diantaranya ada rakyat yang dikuasai. Selain itu, adanya pengakuan dari negara lain serta masuk dalam organisasi internasional. Menurutnya, tidak ada yang mengakui pernyataan Wenda meski Vanuatu turut mendukung. Bagi Mahfud, Vanuatu adalah negara kecil yang tidak tergabung dalam organisasi internasional, namun hanya bersuara secara politik. Saat berbincang dengan reporter Tirto, Benny Wenda merespon tudingan Mahfud tersebut. Menurutnya, pendudukan pemerintahan Indonesia di Papua dan Papua Barat itu justru ilegal. Hal itu disampaikan kepada Mahfud dan Presiden Jokowi. Alasan yang mendasari selama ini, PEPRA yang dilakukan pada 1969 tidak demokratis, manipulatif, dan dilakukan di bawah ketakutan maupun tekanan.
Mahfud MD sebagai seorang pakar hukum, maka dia tahu status hukum West Papua. Kedudukan Indonesia adalah ilegal menurut hukum internasional. Demikian kata Wenda. Dia meminta kepada Presiden Indonesia untuk mengerti dan Mahfud MD juga tidak perlu panik daya dan ada mekanisme internasional. Wenda merespon terkait rencana pemerintah Indonesia yang akan menangkap para pendukung deklarasi pemerintahan sementara West Papua. Dia bersiap untuk bertanggung jawab soal itu. Pemerintahan sementara West Papua, kata Wenda, sudah berlaku per 1 Desember 2020 dan hal itu juga diketahui oleh banyak negara lain. Wenda berpendapat cara yang dia tempuh adalah solusi terbaik bagi Papua dan Papua Barat serta Indonesia. Bahkan, dunia internasional akan mengenang jika Presiden Indonesia Jokowi dan dirinya menyelesaikan rencana ini dalam waktu dekat, tentu dengan melalui mekanisme internasional yang damai. Bagi Wenda, deklarasi itu menandai intensifikasi perjuangan melawan penjajahan Indonesia di wilayah Papua yang berlangsung sejak tahun 1963. Konstitusi sementara yang baru memutuskan dan memusatkan perlindungan lingkungan, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan kebebasan beragama, serta melindungi hak-hak para migran Indonesia yang tinggal di Papua Barat. Konstitusi menetapkan struktur pemerintahan termasuk pembentukan Kongres, Senat, dan cabang yudisial. Demikian kata Benny Wenda.